Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Safiana, Rizky Oktaviani Rokot, Siti Rahmawati, Vira Wulandari, dan Nur Ainun Sadia akan memaparkan materi mengenai anemia dan kelainan pembekuan darah. Baik, yang pertama yaitu definisi anemia. Anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan menurut Arisman 2014. Anemia sebagai keadaan bahwa level hemoglobin rendah karena kondisi patologis. Menurut Nur Salam 2010, hampir semua gangguan pada sistem peredaran darah disertai dengan anemia ditandai dengan warna kepucatan pada tubuh, penurunan kerja fisik, dan penurunan daya tahan tubuh. Penyebab anemia bermacam-macam, diantaranya adalah anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya yang kedua yaitu etiologi anemia. Menurut Soekarti 2011, penyebab terjadinya anemia adalah: yang pertama, pada umumnya masyarakat Indonesia, termasuk remaja putri, lebih banyak mengonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya sedikit dibanding dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Yang kedua, remaja putri biasanya ingin tampil langsing, sehingga membatasi asupan makanan. Yang ketiga, setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg dan diereksi, khususnya melalui fase stinja. Yang keempat, remaja putri mengalami haid setiap bulan, sehingga kehilangan zat besi kurang lebih 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada pria. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi anemia. Menurut Prawiroharjo 2019, macam-macam anemia sebagai berikut. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dengan makanan, karena gangguan absorpsi atau terpantau banyaknya besi keluar dari tubuh, misalnya pada pendarahan. Yang kedua, anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat, jarang sekali karena defisiensi vitamin B12. Anemia ini sering ditemukan pada wanita yang jarang mengonsumsi sayuran hijau segar atau makanan dengan protein hewani tinggi. Yang ketiga, anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Yang keempat, anemia hipoplastik dan aplastik adalah anemia yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru. Pada sepertiga kasus anemia dipicu oleh obat atau zat kimia lain, infeksi, radiasi, leukemia, dan gangguan imunologis. Selanjutnya yaitu mekanisme anemia. Mekanisme terjadinya anemia ada 3 proses utama yang menyebabkan terjadinya anemia. Yang pertama yaitu berkurangnya pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang kedua, terjadinya perdarahan, misalnya pada menstruasi, persalinan, perdarahan saluran cerna, atau cedera kecelakaan. Dan yang ketiga yaitu proses pemecahan sel darah merah yang lebih cepat atau lebih banyak dari semestinya, misalnya thalassemia, defisiensi G6PD. Selanjutnya kita masuk pada faktor resiko. Faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang mengalami anemia antara lain kurangnya zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kekurangan gizi merupakan faktor resiko penyebab anemia yang paling umum. Ada beberapa vitamin dan mineral yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, antara lain zat besi, vitamin B12, dan asam folat atau vitamin B9. Yang kedua, jenis kelamin perempuan, di mana perempuan memiliki kadar hemoglobin dan hematokrit lebih rendah dibanding pria. Selanjutnya, gangguan pencernaan
atau penyakit yang mempengaruhi saluran pencernaan dan penyerapan nutrisi juga bisa meningkatkan risiko terjadinya anemia. Selanjutnya kita masuk pada materi pengobatan. Anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Dan pada kasus yang parah diperlukan transfusi darah. Untuk anemia pada masa kehamilan, kondisi ini dapat ditangani dengan pemberian suplemen zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Untuk anemia akibat perdarahan, kondisi ini dapat diobati dengan menghentikan perdarahan. Untuk pengobatan anemia aplastik, pengobatannya yaitu dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Dan untuk anemia hemolitik, pengobatannya dengan mengonsumsi obat yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengonsumsi obat-obatan imunosupresan atau pengangkatan limpa. Selanjutnya, pengobatan anemia akibat penyakit kronis. Kondisi ini diatasi dengan mengobati penyakit yang mendasarnya. Pada kondisi tertentu diperlukan transfusi darah dan suntik hormon eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Dan untuk anemia sel sabit dapat ditangani dengan suplemen zat besi dan asam folat, cangkem sumsum tulang, dan pemberian kemoterapi. Selanjutnya kita masuk pada definisi pembekuan darah. Pembekuan darah atau disebut dengan trombosis, kelainan darah berupa terbentuknya gumpalan darah karena darah berubah dari cair menjadi padat. Proses pembekuan darah ini memang diperlukan saat terjadi luka sehingga perdarahan bisa dihentikan. Namun pembekuan darah yang tidak seharusnya membahayakan termaksud pada ibu hamil. Selanjutnya kita masuk pada etiologi pembekuan darah. Etiologi gangguan perdarahan non-hemofilia mencangkup kelainan genetik dan herediter, serta kondisi medis atau penyakit yang didapat, misalnya akibat konsumsi obat tertentu atau penyakit autoimun. Gangguan perdarahan non-hemofilia yang melibatkan kelainan genetik atau herediter antara lain penyakit von Willebrand defisiensi, faktor pembekuan. Faktor 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, dan 12. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi anemia. Menurut Prawidoharjo 2009, macam-macam anemia adalah yang pertama, anemia defisiensi besi. Adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe. Yang kedua, anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Anemia ini sering ditemukan pada wanita yang jarang mengonsumsi sayuran hijau segar atau makanan dengan protein hewani tinggi. Yang ketiga yaitu anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Yang keempat, anemia hipoplastik dan aplastik adalah anemia yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel darah yang baru. Selanjutnya faktor risiko. Usia misalnya seperti bayi yang baru lahir karena kekurangan vitamin K atau orang dewasa yang lebih tua pada hemofilia A. Riwayat keluarga dengan kondisi tersebut memiliki kondisi medis lainnya seperti kanker, penyakit autoimun, atau penyakit hati, transfusi darah, obesitas, infeksi. Konsumsi obat-obatan seperti antibiotik, pengencer darah, atau interferon alfa. Melewati pembedahan. Obat berbasis hormon seperti pil KB, kehamilan, dan kelahiran. Kurang aktivitas fisik dan duduk dalam waktu lama, menggunakan perangkat medis yang meningkatkan aliran darah. Selanjutnya yaitu mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah, ketika kita terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah senyawa
protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah protein fibrogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin, sehingga benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka sehingga darah berhenti mengalir. Selanjutnya yaitu pengobatan. Untuk pengobatannya sendiri akan direncanakan berdasarkan jenis gangguan pembekuan darah yang Anda alami dan keparahan kondisinya. Gangguan darah tidak bisa disembuhkan total, akan tetapi pengobatan dapat direndahkan gejalanya. Beberapa pengobatan yang mungkin diberikan antara lain suplemen zat besi, transfusi darah, injeksi pengganti faktor koagulasi khususnya untuk kasus hemofilia.